Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda mengenai bagaimana kita mengucapkan selamat dan juga mengatakan turut berduka cita. Mari kita mulai. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd ialah selamat. Met dengan, tapi dalam hal ini atas, Juli kalian, huwelijk pernikahan. Jadi selamat menikah, selamat atas pernikahan kalian, atau turut berbahagia. Gefeliciteerd met jullie huwelijk. Gefeliciteerd, selamat, met dengan atau atas, de geboorte kelahiran, van dari, jullie kalian, atau bisa juga u ini kepunyaan kalian, tapi kepunyaan kamu, tapi lebih ke kepunyaan Anda. Karena dalam bahasa Belanda, ketika memanggil kamu atau engkau, ada u, ada je. U untuk senior, misalnya profesor kita atau presiden. Atau bisa juga untuk orang yang baru kita kenal pertama kali, kita harus panggilnya dengan u, karena nggak sopan kalau kita panggil dengan je. Nah, kalau baru pertama kali itu bertemu, kita panggilnya u. Nah, kalau untuk kepunyaan kamu atau bahasa Inggrisnya your, itu menjadi u. Nah, kalau kamu atau engkau yang biasa, kita belajarnya je. Untuk bilang kepunyaan kamu atau your-nya dari je ialah je, dan bisa juga jou. Nah, kalau je ini kamu, tapi kalau jou ini lebih kayak kamu, kayak lebih kayak gitu ya, kamu. Sama aja sih sebetulnya ya, tapi jou ini lebih kayak ada penekanannya gitu. Nah, zoon anak laki-laki, dochter anak perempuan. Kalau lebih dari satu, zoons, dochters. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon, atau van uw dochter, atau van je zoons, atau van jouw dochters. Jullie ini untuk kalian, jadi anak kalian, anak laki-laki kalian, anak perempuan kalian. Nah, kalau je, jou, mu, jadi anak laki-lakimu, anak perempuanmu, gitu ya. Sekarang selamat ulang tahun. Gefeliciteerd, selamat, met dengan, je kamu, verjaardag ulang tahun. Gefeliciteerd met je verjaardag. Verjaardag ulang tahun satu kata, tapi kalau kita lihat lagi di sini ver dari verjaardag, tapi bisa juga kadang ver ini jauh. Jaar tahun, dag hari. Jadi mungkin hari setahun lebih, hari dimana setahun lebih jauh, melangkah lebih jauh gitu ya. Verjaardag, bukan verjaardag tapi verjaardag. Ini satu kata ya. Nah, kalau ada yang sakit, oh ya, saya lupa. Budaya di Belanda itu kalau misalnya di satu rumah ada satu anggota keluarga yang ulang tahun, ketika tamu datang untuk mengucapkan selamat, misalnya saya nih ulang tahun misal, ada teman saya datang
undangan mengucapkan selamat, mereka akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya, juga kepada suami saya, juga kepada ibu mertua saya, kepada ayah mertua saya, kepada ibu saya, kepada adik laki-laki saya juga. Jadi selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Jadi semua anggota keluarga di rumah itu diucapkan selamat ulang tahun oleh teman atau oleh undangan. Sama kalau misalnya adik saya ulang tahun juga, atau suami saya ulang tahun, saya ikut diberi ucapan selamat ulang tahun. Jadi itu sudah kebudayaan di Belanda, di mana kalau ada satu keluarga, ada satu anggota keluarga yang ulang tahun, semua anggota keluarga akan dikasih ucapan sama gitu, dikasih ucapan selamat ulang tahun sama teman atau undangan yang datang. Ya. Walaupun kalau untuk saya agak aneh karena bukan ulang tahun saya gitu kan, tapi dianggapnya sama. Saya ulang tahun juga dianggapnya. Ya. Sampai sini. Beterschap, cepat sembuh, semoga lekas sembuh. Heel, veel, beterschap. Heel, bahasa Inggrisnya very, bahasa Indonesianya sangat. Veel, banyak. Jadi sangat banyak, semoga lekas sembuhnya tuh sangat banyak gitu. Very much. Heel, veel, beterschap. Istilahnya mah cepat sembuh gitu ya. Walaupun bilang beterschap saja udah cukup gitu. Beterschap. Tapi kadang-kadang heel, veel, beterschap. Cepat sembuh gitu. Atau bisa juga ik wens je, aku atau saya berharap, harapan, je, kamu, engkau, beterschap, lekas sembuh. Ik wens je beterschap. Atau bisa juga van harte, van dari, harte, hati, dari hati, van harte, beterschap. Dari hati saya mengucapkan lekas sembuh, beterschap. Gewens. Gewens ini sama dengan wens, berharap atau harapan, atau I wish bahasa Inggrisnya. Tapi kalau untuk di kalimat ini dituliskannya gewens. Van harte, beterschap, gewens. Saya berharap dari dalam hati lekas sembuh, atau bisa juga van harte-nya tidak diucapkan, kita hanya bilang beterschap, gewens. Mengharapkan lekas sembuh. Kalau ada yang meninggal, turut berduka cita, gecondoleerd. Turut berduka cita, gecondoleerd, met dengan het overleden, kematian atau meninggalnya, het overleden, van, dari, atau atas. Nah, ini juga sama ya. Ini dari Anda sebagai misalnya senior, kita menghormati orang yang lebih senior, atau bisa juga orang yang baru pertama kali bertemu, kita panggilnya kan u. Jadi kalau misalnya untuk mu yang u, kita pakainya u. Vrouw, istri. Atau untuk je, istrimu, atau jou, lebih like istrimu, lebih penekanan. Van uw vrouw, van uw, van je vrouw, van jouw vrouw. Ya. Setelah mengucapkan ini, kita mengucapkan yang bawahnya. Ik wens, saya berharap, u sterkte, kamu kuat. Sterkte. Makanya di bahasa Indonesia atau bahasa Sunda gitu ya, suka ada sterk tuh dari sterkte, artinya kuat, strong,
artinya. U bisa juga je. Ik wens je sterkte. Atau bisa juga heel veel sama dengan ini ya. Sterkte. Atau bisa juga veel sterkte. Nah ini beda lagi. Ini kalau selamat udah lulus gitu. Gefeliciteerd, selamat. Met het slagen, kelulusan. For, untuk. Tapi dari, kalau kita terjemahkan di sini, je, kamu. Eksamen, tes, ujian. Kalau lebih dari satu kita kasih S di belakangnya, ujian-ujian. Kalau ujiannya satu, eksamen. Ujiannya lebih dari satu, examens. Gefeliciteerd met het slagen voor je examen. Atau voor je examens. Ya, sekarang kita belajar tentang kalau misalnya kita nulis kalimat gitu ya, atau kartu gitu, kan pasti ada atasnya sama ada di bawahnya dari, untuk gitu ya, untuk, dari. Dengan hormat bisa yang terhormat atau dengan hormat, beste atau geachte. Beste heer, dengan hormat atau yang terhormat, tuan, siapa, tulis namanya, atau nyonya atau ibu, ini bapak gitu ya, atau misalnya ini ibu, mevrouw namanya. Walaupun dalam bahasa Belanda geachte ini sudah dianggap terlalu formal. Jadi kalau orang Belanda itu mereka nggak suka ada kayak tingkatan-tingkatan gitu ya. Bahkan ketika saya ketemu profesor di universitas, saya panggilnya nama gitu, bukannya ya malah bapak lah gitu, tapi bukan profesor, saya panggilnya nama atau panggilnya bapak. Sedangkan kalau di negara-negara lain yang pernah saya datang gitu, untuk profesor saya panggilnya profesor gitu. Nah kalau di Belanda justru kalau profesornya dipanggil prof tuh kayaknya gimana gitu. Mereka nggak terlalu suka yang ada hierarki gitu. Nah, geachte ini juga sama. Jadi memang ini formal, tapi terlalu formal. Jadi geachte ini hanya digunakan untuk kalau misalnya kita tulis surat ke presiden atau raja atau perdana menteri, kita tulis geachte. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari, beste udah cukup, malah dianggapnya malah lebih dari cukup gitu ya. Beste, geachte. Jadi kayak misalnya yang sangat-sangat kami hormati, yang kami pertuan agungkan, yang pokoknya yang gitu dianggapnya gitu ya. Kalau kita bilang geachte. Nah, seudahnya baru kita bilang met vriendelijke. Ini friendly, jadi bersahabat gitu ya. Groet, greeting atau salam. Groeten, salam-salam. Jadi bisa satu salam, groet. Bisa lebih dari satu salam-salam. Jadi misalnya salim, terus salim gitu. Jadi lebih dari satu. Terserah sih mau yang mana gitu ya. Dengan salam yang bersahabat atau dengan salam-salam yang bersahabat. Met vriendelijke groet, met vriendelijke groeten. Nah, atau ini sama juga ini, sepasang sama ini ya. Formal tapi terlalu formal. Jadi hanya untuk perdana menteri atau presiden atau raja. Hoogachten. Jadi yang sangat ya, jadi kayak gitu ya, kayak wah hormat banget gitu. Hoogachten. Jadi beste di awal, met vriendelijke groet atau groeten cukup di akhir. Nah, sekarang ini sebetulnya lebih ke tidak formal, tapi karena orang Belanda itu
tidak terlalu suka yang terlalu banyak kata terlalu lagi. Udah, pokoknya gitu ya. Jadi mereka lebih yang human right, hak asasi manusia, semua orang sama, nggak ada yang lebih dari yang lain gitu. Jadi diciptakan sama semua orang. Jadi gitulah mereka ya. Nggak ada yang kita itu yang harus hormat kayak gimana banget. Mereka nggak suka yang kayak gitu. Nah, for, untuk, for, terus kita tulis namanya. Lieve, kalau bahasa Inggrisnya tuh dear gitu ya, atau cinta gitu. Cintaku namanya. Ini love lah. Hoi, hoi itu hoi gitu ya, hoi. Jadi kan sebetulnya kita anggapnya tidak formal, tapi dipakai juga gitu kalau formal mau nulis surat yang formal atau nulis kartu formal, walaupun kita pikir hoi ini kan kayak gini, hoi gitu, hai. Tapi dianggapnya formal juga, nggak masalah juga gitu kalau misalnya menyapa dengan hoi. Hoi, terus tulis namanya. Nah ini nanti ya. Nah ketika di akhirnya misalnya kita bilang dari, fun atau leaves, sayang, terus kita tulis nama kita. Cautious, cautious itu kus, cium, kiss, kus, ciumnya kecil, gitu ya, cautious. Cium kecil lebih dari satu kali, cautious, gitu ya, cautious. Nah, yang saya kasih pink di sini dianggapnya tidak terlalu formal. Jadi kan mana mungkin gitu ya kita tulis ke bos kita gitu atau ke orang yang kita hormati atau senior, masa leaves cautious gitu kan gimana gitu ya. Jadi saya kasih pink di sini. Sekarang ada satu lagi, groeten, salam, van, dari, itu bisa juga groetjes. Groet itu salam. Groeten, salamnya lebih dari satu. Groetje, salam yang kecil. Salam kecil lebih dari satu, groetjes. Terserah mau pakai yang mana ya. Van, dari. Groeten van, groetjes van. Terus tulis nama kita, groeten van Ira atau groetjes van Ira. Hartelijke groeten. Saya tulis pakai tanda seru oranye di sini, jadi bukan merah tapi oranye. Jadi di antara statusnya tuh di antara kuning sama merah. Memang nggak bisa dibilang terlalu formal yang terlalu berlebihan, tapi nggak bisa dibilang kasual juga atau gimana. Tapi di antaranya lah gitu, ya. Hartelijke, karena hartelijke, heart itu hati, jadi salam yang dari hati gitu. Jadi kesannya tuh kayak lebay. Kalau Belanda tuh lebih nggak suka lebay hierarki lah, nggak suka lebay yang gitu-gitu, nggak suka gitu. Dikiranya tuh lebay. Jadi hartelijke groeten, salam-salam yang dari hati gitu. Jadi udah groeten aja gitu atau groetjes aja. Walaupun nggak salah gitu. Makanya saya kasih di sini ya. Pakai kuning terus ininya oranye. Mereka lebih suka udah aja gini, groetjes gitu. Kalau misalnya pakai van, nggak usah pakai koma. Kamu tulis nama di sini. Nah kalau nggak pakai van, harus ada koma di sini, baru tulis nama kita. Groetjes, koma, Ira. Salam-salam yang kecil, koma, Ira. Tot gauw ini sampai minggu depan atau sampai bulan depan, sampai berjumpa minggu depan atau sampai berjumpa minggu depan berapa hari lagi gitu ya. Tapi udah jarang dipakai. Jadi saya kasih tanda ini ya, karena udah jarang dipakai ini. Tot gauw. Sekarang dag. Dag ini
seperti ciao dalam bahasa Itali. Jadi kalau orang Itali bilang hello sama bilang bye bye atau dah sama, bisa baru datang dah halo gitu. Mau pergi gitu ya, bye dah juga gitu. Jadi bisa dua macam, sama kayak ciao ciao gitu. Nah, tapi ini hanya digunakan ketika percakapan sehari-hari. Dah ini ketika datang atau ketika mau pulang, menyapa atau say goodbye, bilang sampai pergi ya gitu. Tapi hanya ucapan. Kalau misalnya untuk nulis surat atau kartu, kita nggak tulis dah ini di awal dari kalimat, di awal dari penulisan kita, ya. Hanya untuk ucapan. Ya. Jadi intinya bisa pakai yang manapun, untuk formal atau non formal. Yang kuning, yang pink lebih ke tidak terlalu formal. Yang ini tanda seru merah sangat-sangat formal dan hanya untuk yang sangat kita respect kayak presiden itu tadi. Yang ini diantaranya, jadi kesannya kayak terlalu berlebihan, tapi nggak salah juga sebetulnya. Yang ini udah jarang dipakai. Oke, terima kasih.